Baik teman-teman, kita akan start aja untuk pembahasan hari ini. Ya, jadi intinya itu pembahasan hari ini itu adalah untuk membahas soal-soal yang sebelumnya yang sebelumnya belum dibahas. Ya, jadi kan kita udah membahas beberapa soal-soal di sesi sebelumnya. Ini untuk membahas soal-soal yang belum dibahas. Jadi kalau untuk bagi teman-teman yang mungkin baru join hari ini, sebenarnya nama-nama teman-teman mungkin kebanyakan yang join familiar, tapi bagi yang belum join di sesi sebelumnya, itu bisa pergi ke, kalian kan biasanya lihat link workshopnya ini dari Excel ini atau Google Sheet ini. Ya, itu ada link YouTube-nya. Ini bakal di-update terus. Jadi bahkan sesi hari ini pun link YouTube-nya itu akan ditambahkan di sini. Jadi untuk yang sesi yang sebelumnya itu bisa teman-teman bisa lihat di sini. Jadi nanti silakan Pak Rey, maaf memotong, ya. Suaranya agak kecil lagi. Oh, oke. Apakah suaranya udah membaik? Masih kecil? Masih kecil, Kak. Masih kecil ya? Oke, bentar. Halo, halo, tes. Iya, Pak. Sudah membaik? Kalista? Masih agak kecil sih, Pak. Oke, bentar ya. Oke, kalau begitu mohon maaf, mungkin saya off webcam saya. Agak mengganggu input suaranya. Tes. Bagaimana, Kalista? Aku masih kecil? Sudah lebih baik sih, Pak. Sudah lebih baik ya? Oke. Iya. Saya coba ini dulu, audio settings. Oke. Tes. Ya, ini terdengar jelas, Pak. Oke. Marsha udah oke ya, Marsha? Sudah, Kak, makasih. Oke, sip. Yang mohon maaf itu mungkin karena ada interference dengan webcam saya, jadi saya matikan webcam saya aja. Jadi untuk workshop yang sebelumnya, bagi teman-teman yang belum join, itu bisa lihat di Google Sheet ini, yang biasanya teman-teman lihat juga. Itu nanti link YouTube-nya itu akan diupdate terus, dan bagi teman-teman yang ingin merevisit juga untuk workshop hari ini juga nanti itu akan ditaruh di link YouTube-nya di sini. Oke. Baik. Berikutnya untuk kompetisi, ini sekedar informasi saja untuk teman-teman. Ya. Jangan lupa itu untuk jadwal dan informasi terbaru tentang kompetisinya itu selalu kunjungi kompetisi.pesonaedu.id. Ya, untuk jadwalnya itu bisa dilihat di sini. Berarti teman-teman itu ini nanti 6 April 2022, 6 April hari Rabu itu jam 8, jam 11, atau jam 14, itu tergantung dengan ini yang maksudnya kategori yang teman-teman ikuti masing-masing. Dan di sini ada ketentuannya juga. Make sure untuk teman-teman melihat ini, ya itu ada jumlah soalnya berapa untuk setiap babak. Ya, jadi untuk babak penyisian itu ada berapa butir soal, durasinya, habis itu tipe soalnya, penilaiannya bagaimana. Ya, jadi kalau di sini berarti salah itu sama dengan 0, tidak jawab sama dengan 0. Jadi nggak ada pemotongan nilai kalau teman-teman salah ya. Jadi silakan jawab aja semuanya accordingly. Ya. Kalau nggak tahu, ditembak aja. Oke. Nah, oke. Jadinya sekarang kita sudah selesai dengan yang informasi ini. Sekarang kita akan pergi ke pembahasan soal-soal yang ada. Oke, kemarin kayaknya terakhir kita di Olimpiade Tokyo. Sekarang kita akan lanjut di sini. Oke. Jadi mungkin kita mulai saja langsung untuk soal-soalnya.
Baik. Sebelumnya saya mohon maaf, saya perlu Oke, baik. Kita akan start. Jadi di soal ini, teman-teman itu akan diberikan sebuah grafik seperti ini. Ya, jadi nanti di soal-soal yang akan teman-teman dapatkan itu seperti yang Kak Rey sudah pernah mention di session sebelumnya, itu stimulusnya itu bisa berbentuk berbagai macam. Ya, stimulusnya itu bisa berbentuk video, stimulusnya bisa berbentuk gambar, stimulusnya itu bisa berbentuk audio, bisa berbentuk teks, ya, dan juga yang lain-lain. Oke. Kalau untuk soal ini, kebetulan stimulusnya itu adalah gambar ini, ya, adalah sebuah grafik sama sebuah teks di sini. Oke. Nah, kebetulan teksnya ini kalau di sini itu tidak begitu penting sebenarnya. Jadi kayak fokusnya itu memang lebih ke grafiknya untuk soalan ini. Jadi untuk teman-teman itu kan diminta untuk mematch atau menjodohkan pilihan-pilihan yang ada sama persentase yang dituliskan di sebelah kiri. Ya. Jadi di sini persentase tertinggi banyaknya kasus sembuh terhadap kasus terkonfirmasi terjadi pada tanggal. Oke. Jadi kalau kita ngomong tentang persentase tertinggi atau persentase in general, itu otomatis kita mau kalau persentasenya itu adalah kasus sembuh terhadap kasus terkonfirmasi, berarti perbandingan antara kasus sembuh dan kasus terkonfirmasi ini untuk dia yang paling tinggi, itu berarti perbandingannya harus yang paling tinggi. Ya kan? Jadi perbandingan antara kasus sembuh dengan kasus terkonfirmasi itu harus yang paling tinggi. Jadi kita lihat aja optionnya. Jadi di sini itu kan ada teman-teman diberikan 4 option, itu adalah 2 Mei, 4 Mei, 7 Mei, dan 5 Mei. Sini kan? Oke, sekarang kita cek 2 Mei. Kasus sembuh terhadap kasus terkonfirmasi. Kalau di sini kita lihat kasus terkonfirmasinya itu lebih tinggi daripada kasus sembuhnya. Berarti itu nggak ideal kan? Berarti idealnya kalau kita mau perbandingannya itu lebih tinggi, perbandingannya itu harus kasus sembuhnya itu lebih tinggi. Gitu kan? Kalau ini kan kalau misalnya kasus sembuh dibagi kasus terkonfirmasi, ini bahkan di bawah 1 perbandingannya. Jadi kita harus cari yang kasus sembuhnya itu perbandingannya paling tinggi. Di sini kita lihat untuk Mei 7 Mei, ini juga sama. Ini kasus terkonfirmasinya itu lebih tinggi. Jadi ini bukan jawabannya. Kalau untuk Mei 4 dan Mei 5, itu sama-sama kasus sembuhnya itu lebih tinggi daripada kasus terkonfirmasi. Berarti perbandingannya itu lebih tinggi ya dibandingkan dengan pilihan-pilihan lain. Tapi di sini kasus sembuhnya itu dibandingkan kasus terkonfirmasinya itu jauh lebih besar, ya bisa dilihat di sini dibandingkan ini. Kalau ini sekilas dilihat aja itu udah kelihatan kentara sekali. Kalau ini perbandingan ini itu jauh lebih besar dibandingkan perbandingan ini. Karena garisnya kalau kita tarik seperti ini itu panjangnya itu udah hampir 2 kali lipat. Tentu saja kalau teman-teman mau hitung itu juga boleh. Jadi silakan ditarik garis ini ke sini. Di situ dicari misalnya ini kira-kira ini 5.800, habis itu ini dibagi misalnya kira-kira 4.200, habis itu dicari persentasenya, habis itu dilakukan hal yang sama untuk ini, habis itu dibandingkan. Tapi untuk save time sebenarnya untuk soal ini itu bisa dilihat dan dikira-kira aja, karena ini udah jelas banget kalau si 4 Mei ini perbandingannya itu jauh lebih besar. Jadi ini pasangannya itu 4 Mei. Oke. Berikutnya, persentase terendah banyaknya kasus sembuh terhadap kasus terkonfirmasi. Oke. Sekarang berarti kita mau perbandingannya itu paling kecil.
perbandingan antara kasus sembuh dengan kasus terkonfirmasi ini paling kecil. Ya. Atau kalau gitu kita mau kasus terkonfirmasinya jauh lebih gede gitu kan dibandingin kasus sembuh. Jadi sama, kita cek lagi. Sini ya. Jadi kita pengen ini kasus terkonfirmasinya yang di atas. Berarti ada ini sama yang ini. Lagi-lagi di sini bisa dilihat kalau ini perbandingannya ini, perbedaannya ini jauh lebih kentara dibandingin yang ini. Jadi otomatis jawabannya 2 Mei. Lagi-lagi teman-teman bisa boleh hitung. Ya, kalau misalnya udah tahu kalau yang 2 ini udah pasti perbandingannya itu, tapi kalau mau cepat itu bisa dilihat aja kira-kira. Karena kebetulan ini soalnya ini kan nggak minta teman-teman untuk menunjukkan workings ya atau menunjukkan jalannya, jadi bisa dengan cepat aja. Oke, jadi jawabannya itu 2 Mei 2021. Sampai titik ini berarti teman-teman tahu itu sisanya yang karena untuk menjodohkan itu istilahnya kan nggak ada pengecohnya ya. Jadi sisa jawaban teman-teman yang bisa itu tinggal 7 Mei sama 5 Mei. Ya kan? Seperti ini. Oke. Jadi persentase terendah banyaknya kasus meninggal ini terendah banyaknya kasus meninggal terhadap kasus terkonfirmasi. Jadi di sini kita mencari yang kasus terkonfirmasinya itu paling tinggi. Ya, karena perbandingan antara kasus meninggal sama kasus terkonfirmasinya itu harus yang paling rendah. Ya, berarti pembaginya itu harus yang paling tinggi. Kalau dilihat di titik ini, itu mungkin kayak kita bisa lihat kalau sebenarnya kasus meninggal ini titik-titiknya itu hampir mirip posisinya. Jadi kita cari yang paling tinggi pembaginya. Kalau di sini yang kasus terkonfirmasi itu yang paling tinggi di sini itu adalah Mei 7. Ya, kalau kita bandingkan dengan ini. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan yang lain pun yang ada 2 dan 4 itu kondisinya masih seperti itu. Tapi yang 2, 4 ini sebenarnya kita udah bisa eliminate gara-gara tadi kita udah tahu kalau itu jawabannya buat yang lain. Tapi kalau misalnya teman-teman mau double check, silakan aja. Juga bisa. Jadi misalnya ini 7 Mei 2021, kita lihat kalau ini kasus terkonfirmasinya itu yang paling tinggi pembaginya. Jadi ini jawabannya. Dan ini yang terakhir, kasus sembuh itu adalah pembaginya, dan kita carinya yang terendah. Jadi berarti kita carinya itu yang kasus sembuhnya itu paling tinggi, ya istilahnya dibandingin dengan kasus meninggalnya. Ya di sini kasus meninggalnya kayak flatline gini kan, jadi hampir kita bisa anggap posisinya mungkin mirip-mirip. Jadi kita cari yang kasus sembuhnya paling tinggi itu di sini. Ya, ini garisnya paling panjang. Jadi itu jawabannya 5 Mei 2021. Jadi ini pasangannya masing-masing. Apakah untuk pertanyaan ini cukup clear? Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Oke. Seperti biasa kalau ada pertanyaan nanti silakan di open aja mic-nya, maksudnya dinyalain mic-nya. Silakan ditanyakan. Kalau nggak nanti bisa ditanyakan di kolom chat juga. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi di sini Andi dan Billy ya dia melakukan latihan bersama untuk lomba lari. Mereka boleh berlatih di lintasan dari 2 titik yang berbeda. Jadi kita bisa lihat di gambar ini. Kalau lintasan ini itu tuh posisinya itu kayak setengah lintasan dengan dibandingkan satu sama lain dari gambar ya. Jadi itu adalah informasi yang bisa didapatkan di gambarnya. Oke. Habis itu mereka mulai berlari bersamaan, berlawanan arah. Oke. Mereka mulai berlari bersamaan, berlawanan arah dengan kecepatannya tetap. Kecepatannya konstan ya. Jadi tetap nggak berubah. Di statement pertama, Andi berlari sejauh 80 meter
lalu Andi berpapasan dengan Billy. Setelah Andi berlari sejauh 80 meter, Andi berpapasan dengan Billy. Jadi informasi ini, ya, jadi mereka berlari berlawanan arah. Kita anggap aja mereka larinya si Andi ke sini, si Billy ke sini. Kalau kita anggapnya larinya opposite direction atau di arah yang berbeda juga boleh, sama aja. Oke. Jadi di sini, kalau kita lihat di track ini, kalau si Andi lari, lalu si Billy lari, habis itu mereka ketemu. Berarti total jarak yang mereka tempuh itu, pas mereka ketemu itu adalah setengah lintasan. Benar kan? Karena kita bisa lihat dari gambar ini, kalau itu jarak yang ditempuh mereka berdua ini, itu tuh setengah lintasan. Karena mereka awalnya itu startnya itu apart setengah lintasan, atau perbedaannya itu setengah lintasan. Sekarang mereka ketemu. Jadi di sini kita bisa bilang, oke, ini sebenarnya bukan SA aksen, ini bukan SB aksen, ini SA sama SB. Jadi kita bisa bilang kalau SA tambah SB itu sama dengan setengah lintasan. Di sini dimension kalau si SA itu sama dengan 80 meter. Ya, karena di sini dibilang kalau Andi berlari sejauh 80 meter, habis itu mereka ketemu. Oke. Lalu mereka lanjut lari nih. Mereka lanjut lari. Si Andi terus lari. Si Billy terus lari. Kan? Si Billy terus lari counter melawan arah jarum jam. Si Andi terus lari mengikuti arah jarum jam. Sampai mereka ketemu lagi. Dari titik ini, sampai mereka ketemu lagi di titik ini, jumlah jarak yang mereka tempuh itu adalah satu lintasan. Betul dong kalau kita lihat dari gambarnya. Dari titik ini, ya, mereka mulai lari, sampai di titik ini mereka ketemu, itu totalnya satu lintasan. Ya kan? Jadi, kita bisa bilang, kalau kelanjutannya ini, itu tuh adalah sama dengan satu lintasan. Oke. Jadi kalau di sini, itu penjelasannya itu mengatakan kalau S aksen tambah SB aksen sama dengan satu lintasan. Ini gambarnya salah. Ini S aksen, ini SB aksen. Terus ini SA, ini SB. Nah, di sini dimension, buat yang kedua ini, itu tuh si Billy itu telah menempuh 250 meter. Jadi mana si Billy tadi? Si Billy larinya dari sini. Jadi dari titik ini ke titik ini, si Billy ini menempuhnya 250 meter. Nah, sekarang kita tinggal cari tahu berapa banyak si Andi ini lari sampai titik ini. Nah, di sini dimension kalau kecepatan mereka itu tuh sama. Ya. Jadi, kalau misalnya SA tambah SB yang awal itu sama dengan setengah lintasan, kalau ini dibuat jadi satu lintasan, ini itu perbandingannya itu tetap sama. 1:1. Karena ini mereka proporsional gitu kan. Karena kecepatannya sama. Jadi kalau kita misalnya buat si setengah ini, setengah lintasan ini, jadi satu lintasan, otomatis ini kita kali 2 kan. Ini juga kita kali 2. Karena perbandingannya sama, kanan sama kiri harus sama.
Jadi ini 2SA tambah 2SB sama dengan satu lintasan. Oke. Nah, kita udah tahu nih, ini yang ditanya kan, satu lintasan. Nah, si SB, 2SB ini, itu tuh kebetulan yang dikasih di setelah mereka lari 2 kali ini. Ya. Nih, si 250 meter ini, itu adalah 2SB. Ini 250 meter. SA ini kita tahu, pertama kalau SA ini 80 meter. Ini 2 dikali 160. Ditambah. Jadi otomatis ini 400. 2 kali 80. Karena SA 80 meter. Jadi otomatis ini tambah 160 tambah 250 ini 410 meter. Ini jawaban. Untuk pertanyaan ini. Again, ini kita bisa bilang perbandingannya itu sama antara setengah lintasan, antara jarak setengah lintasan, sama antara jarak dengan satu lintasan. Ya, perbandingan ini konstan. Itu tuh gara-gara dimension di sini kalau kecepatan mereka itu tetap. Ya. Jadi itu perbandingannya itu juga stand buat satu setengah lintasan sama satu lintasan. Seperti itu. Jadi kuncinya itu 410 meter. Ini juga salah satu soal final tahun lalu. Ya, mungkin soal ini sebenarnya lebih ke mentes logika teman-teman ya, dibandingkan lebih ke matematikanya mungkin. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Enggak, Kak. Enggak ya? Oke, good. Cukup clear semuanya ya? Oke. Baik. Oke. Sekarang pertanyaan ini adalah tentang sensus, tentang keluarga Nino. Jadi ini ada sebuah cerita. Di situ tentunya ini ada informasi juga ya, tentang ini adalah pie chart atau kayak grafik yang komposisi penduduk Indonesia yang dibuat dalam bentuk grafik pie atau grafik lingkaran seperti ini. Jadi ini penting, ini juga penting. Lalu teman-teman diminta jika ada 5 juta keluarga yang jumlah anggota dan komposisi generasi anggota keluarganya sama dengan keluarga Nino, ya ternyata dia belum masuk dalam hasil sensus ini, kemudian datanya dimasukkan dalam data tersebut, maka persentase jumlah penduduk tiap generasinya akan berubah. Jadi diminta untuk membuat grafik ini yang baru. Seperti itu. Tulis pengerjaanmu dan gambar diagram di kertas, lalu unggah. Jadi ini soal final, karena seperti yang ditunjukin tadi, yang kalau untuk soal esai yang harus perlu tulis di dalam kertas itu soal final. Kebanyakan soal yang kita bahas hari ini itu soal final tahun lalu. Oke, jadi di sini kita langsung start aja. Hal yang pertama itu adalah tentunya kita perlu tahu, kita perlu bikin di tabel atau bagaimanapun teman-teman suka bikin, maksudnya informasinya. Itu adalah komposisi dari si keluarga Nino ini sendiri. Kita perlu tahu itu. Jadi sebenarnya di sini yang tricky itu mungkin cuma yang pertama. Di sini dibilang 3 tahun lalu perbandingan usia Nino dan kakaknya Nina itu adalah 3:5. Sementara usia mereka itu berjarak 8 tahun.
sekarang. Jadi kita perlu tahu umurnya si Nino sama umurnya si kakaknya, si Mina. Oke. Jadi anggap si Nino ini anggap si Nino ini N, anggap si Mina ini M. Ya, kita anggap begitu. Jadi otomatis ini sebenarnya ini adalah persamaan. Ya, ada dua variabel yang kita tidak ketahui. Habis itu ada dua informasi. Ini informasi yang pertama. Sama ini informasi yang kedua. Jadi kalau kita punya dua persamaan dan dua variabel yang tidak diketahui, kita selalu bisa solve. Bagaimana cara solve-nya? Sekarang kita tinggal berarti kalau 3 tahun yang lalu, itu berarti si Nino itu Nino min 3 dibandingkan sama si Mina min 3, usianya itu 3:5. Kayak gini kan? Jadi kalau gitu, kalau ini mau dibuat persamaan, ini tinggal di supaya ininya equal, ini dikali 5, ini dikali 3. Jadi 5 N min 3 sama dengan 3 M min 3. Seperti ini kan. Oke. Kalau ini udah obvious. Nah, maksudnya ini jelas kalau kita bisa lihat kalau si Nino ini apa namanya, dia lebih muda, makanya dia perlu dikali ini lebih gede sama dengan ini minanya lebih tua, perlu dikaliin lebih kecil. Ya. Kalau ada perbandingan seperti ini ya sebenarnya tinggal disilangin aja. Ya. Karena sebenarnya supaya ini sama kan ini perlu dikali 3, terus ini perlu dikali 5. Jadi ini tinggal di bagian ini dikali 5, habis itu bagian ini dikali 3. Jadi ini adalah persamaan yang pertama. Ya, jadi silakan disimplify. Kalau mau dibuat 5N 15 dengan 3M min 9. Lalu nanti 5N sama dengan 3M plus 6. Oke, ini adalah persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua itu usia mereka sekarang itu berjarak 8 tahun. Jadi M yang lebih tua kurang N dengan 8. Jadi ini adalah persamaan yang kedua. Ini nanti tinggal dimasukin aja. Nanti kalian akan dapat jawabannya. Kalau si Nino ini dia 15 tahun. Habis itu si Minanya itu 23 tahun. Setelah dua persamaan ini dimasukin lah. Selesaikan. Itu untuk cari Mina sama Nino. Berikutnya Paman Jajak, Bibi Mimi. Ya, kedua anak mereka berusia 2 tahun juga hadir. Ya, jadi ada dua yang berusia 2 tahun. Di sini saya taruh aja namanya Pipi sama Pupu. Ada dua. Waktu Bibi Mimi melahirkan anaknya, ia berusia 23 tahun. Jadi otomatis sekarang dia 23 tambah anaknya udah 2 tahun. Jadi 25. Bibi Mimi. Paman Jajak adalah adiknya Papa Nino yang berjarak 10 tahun. Pak Jaka, Papa Nino berusia 25 ketika kakak Mina lahir. Jadi Pak Jaka ini otomatis dia 25 ditambah umurnya si kakak Mina. Itu tadi 23, jadi 48.
Oke, mamanya Nino, kita sebut Bu Indah, usia 20 ketika kakak Mina lahir. Jadi paman Jajak otomatis itu berjarak 10 tahun, dia adiknya berarti dikurangin, itu adalah 38. 48 kurang 38. Ini salah, ini paman Jajak. Lalu yang terakhir itu kakek Noni lahir 2 tahun sebelum kemerdekaan. Jadi otomatis lahirnya itu 1943. Habis itu nenek Nini 4 tahun lebih muda darinya. Jadi 1947. Oke. Nah, setelah teman-teman tahu informasi ini, habis itu dibuat di dalam tabel, semuanya ini udah lengkap. Setelah dapat informasi ini lengkap seperti di tabel ini, step berikutnya itu adalah untuk mencek. Ya, jadi kalau mereka ini itu tuh sebenarnya generasi apa? Jadi itu ada di dalam statistik ini, di dalam grafik ini. Jadi kalau misalnya lahir sebelum tahun 1945, kakek Roni itu pre-boomer. Baby boomer itu 1946 sampai 1964. Ya, jadi itu nenek ini baby boomer. Dan seterusnya dibandingin sama sini. Jadi nanti teman-teman akan tahu kalau di keluarga ini itu ada 1 pre-boomer, 1 baby boomer, 2 gen X, 2 milenial, 2 gen Z, 2 post gen Z. Nah, sekarang untuk bikin chart yang baru ini atau grafik yang baru ini, statistik yang baru ini, teman-teman berarti kan harus mengganti ini menjadi total populasi dulu kan. Jadi grafik ini diambil, diubah menjadi total populasi, ditambahkan dengan demografis atau kayak populasi di masing-masing generasi untuk setiap kategori ini dari keluarganya Nino. Habis itu nanti dibagi lagi dengan jumlahnya. Jadi nanti itu bakal dibagi dengan, karena ini kan kebetulan ini dibilang ada 5 juta keluarga yang jumlah anggota dan komposisi generasi anggota keluarganya sama dengan keluarga Nino. Sedangkan si keluarga Nino ini kan dia ada 10 orang. Jadi berarti ini tambah di 50 juta. Nanti dibaginya dengan 320,2 juta jiwa. Jadi silakan dihitung masing-masing untuk sekarang jumlah populasinya itu berapa. Ditambahkan lalu nanti dibagi lagi. Nah, untuk tahu jumlah populasinya berapa, itu kan berarti tinggal dicari. Kalau sekarang misalnya ada 1,87% pre-boomer dari sensus ini, dari 270,2 juta jiwa. Jadi untuk tahu jumlah populasi pre-boomer itu tinggal dikalikan aja. Ya, jadi 1,87 per 100 dikali 270,2 itu nanti akan dapat. Jadi seperti ini. Jadi dihitung dulu jumlahnya masing-masing. Ya, semuanya dikali 270,2 juta dari grafik yang diberikan di sensus itu. Jadi nanti teman-teman tahu jumlah populasi di setiap kategori. Oke. Lalu nanti jumlah populasi setiap kategori ini itu ditambahin sesuai dengan demografisnya keluarga Nino. Jadi misalnya pre-boomer ini 5,05 juta ditambah 5 juta. Baby boomer ini tambah 5 juta. Karena di keluarga Nino itu ada 1 yang pre-boomer, 1 yang baby boomer. Keluarga Nino ada 2 yang gen X, jadi ditambah 10 juta. Karena ada 5 juta keluarga yang sama kan sama Nino. Jadi kalau ada 2 berarti 5 juta dikali 2. Milenial di keluarga Nino juga ada 2 milenial. Gen Z keluarga Nino ada 2 Gen Z. Post Gen Z keluarga Nino ada 2 post Gen Z. Ini ditambahin semuanya. Habis itu dibagi dengan 320,2 juta. Kenapa 320,2 juta? Karena tadi yang seperti yang saya sampaikan, kalau ada 5 juta keluarga yang ditambah di dalam sensus ini, dan setiap keluarganya itu isinya itu adalah 10
orang, karena di dalam keluarga Nino itu ada 10 orang, maka tambahannya itu 50 juta. Jadi 270,2 ditambah 50 juta, itu 320,2 juta. Karena ini jumlah populasi yang sekarang itu adalah 320,2 juta. Jadi kalau kita mau buat grafiknya, kita perlu ambil dari jumlah total populasi ini. Jadi sekarang setelah kita bagi dengan 320,2 juta ini semuanya, itu nanti kita akan dapat persentasenya masing-masing. Ini kalau ditambahkan, ini mestinya harusnya 100% atau enggak close. Maksudnya setidaknya dekat lah dengan 100%. Ini mungkin kalau ada masalah pembulatan gitu kan mungkin ada sedikit perbedaan kecil. Ya, tapi untuk ngecek jawaban itu biasanya jawabannya itu mestinya 100% atau close to 100%. Oke. Habis itu nanti dari persentase ini masing-masing, berarti kita udah tahu untuk pre-boomer setelah ditambahkan demografis keluarga Nino, setelah ditambahkan 5 juta yang sama dengan keluarga Nino, itu pre-boomernya itu ada 3,1%. Baby boomernya ada 11,3%, Gen X ada 21,6%, milenial 25, dan seterusnya. Itu sudah sampai sini, ini nanti tinggal digambar aja balik ke chartnya seperti ini. Jadi nanti di gambarnya silakan, maksudnya kalau mau nilainya sempurna, itu nanti bisa ditambahin derajat-derajatnya lah. Jadi kalau misalnya, kalau kita mau buat lingkaran seperti ini, itu kan, jadi misalnya untuk pre-boomer itu 3,1%, ya, atau 3,1 dibagi 100, habis itu ini dikali 360 derajat. Ini kan sama dengan coret-coret ini 3,6 dikalikan, ya ini kira-kira sekitar 10,8 tambah 0,36. Jadi sekitar 11,16 gitu kira-kira. Saya nggak tahu ini hitungan saya benar, tapi kira-kira sekitar segitu. Jadi nanti dari sini, ya ini 11,16 derajat ini, itu nanti di sini ya kira-kira harus 11,16 derajat buat yang bagian pre-boomer, buat lingkaran ini. Seperti itu. Kira-kira. Jadi nanti silakan dibuat pie chart-nya kembali, grafnya seperti ini. Dengan derajatnya masing-masing. Kalau mau nilai yang sempurna untuk tahun lalu. Dan begitu nanti pie chart-nya udah jadi dengan tabel-tabel ini, nah itulah solusinya yang sempurna. Seperti itu kira-kira. Oke. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Lumayan panjang penjelasannya kayaknya. Cukup clear? Semua paham? Oke, very good. Kalau semuanya paham. Oke. Sekarang kita akan pergi ke soal, ya mungkin ini soal terakhir yang akan kita bahas untuk bagian SMP ini, yang kelas 7 ya. Jadi ini soal tentang RGB dan CMYK. Jadi again di sini itu, ini saya nggak tahu apakah saya sudah pernah mention ini di workshop sebelumnya atau belum. Ya. Tapi ada beberapa soal, setidaknya di tahun lalu, mungkin di tahun ini akan ada juga. Ya, saya juga kurang yakin karena saya bukan pembuat soalnya. Tapi ada beberapa soal dia yang dimana teman-teman itu kayak nggak perlu mempunyai kayak ilmu sebelumnya. Jadi kayak
soal-soal ini akan mengimbau atau kayak akan ya mengimbau teman-teman atau kayak akan mengajarkan teman-teman itu sebuah konsep yang baru. Jadi setelah konsep yang baru ini dipelajari dari sebuah teks ini, maka teman-teman diminta untuk mempraktis atau menggunakan konsep baru ini untuk mengerjakan soal yang diberikan. Seperti itu. Jadi bisa dibilang mungkin ini sebenarnya lebih ke pertanyaan logika. Atau bisa dibilang juga mungkin ini lebih bisa dianggap ya mungkin ini kombinasi literasi dan numerasi karena bisa dibilang ya teman-teman berapa bagus teman-teman membaca gitu kan, literasi maksudnya membaca habis itu menyerap informasinya itu akan lebih baik teman-teman mengerjakan soal itu. Oke. Jadi di sini diceritakan tentang printing tinta, tentang printing. Itu ada di sini dimention warna-warna pada layar, 3 cahaya warna primer, red, green, and blue. Ya. Sedangkan untuk menampilkan warna-warni pada kertas, itu 3 macam tinta warnanya C, M, dan Y dengan kepekatan tertentu. Oke. Jadi kalau untuk kertas itu kombinasi warnanya itu beda kalau dipakai untuk tinta. Itu biasanya pakai cyan, magenta, and yellow. Oke, kalau di sini dimention, habis itu ditunjukin beberapa examples. Kalau di layar komputer itu pakai RGB, sedangkan kalau dicetak tinta itu menggunakan CMY. Oke. Jadi traditionally di sini dimention kalau si awal-awalnya itu CMY, tapi pada prakteknya CMY ini dia itu ada beberapa kelemahan. Ya, di sini dimention beberapa kelemahannya. Habis itu untuk mengatasi kelemahan ini ditambahkan satu macam tinta yang berwarna hitam K. Jadi dia itu menjadi CMYK. Sehingga porsi yang sama dari CMY itu bisa digantikan dengan K saja. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ini CMY di gambar ini. Itu ada CMY, tengah-tengahnya ini apparently ini K. Bagian porsi yang sama ini itu bisa digantikan jadi warna hitam aja. Untuk membuat apapun gambarnya itu. Lalu di sini ada prosesnya, terus yang paling penting itu sebenarnya sekarang yang relevan dengan pertanyaannya. Misalkan kita hendak mengkonversi warna hijau pupus dengan ini menjadi CMYK, di sini ada step-stepnya. Jadi ini udah dijelasin, step-stepnya itu udah dijelasin ke teman-teman. Ya, jadi sekarang teman-teman istilahnya setelah familiar dengan step-step ini, maka tinggal mengikuti saja step-step ini dan mengerjakan pertanyaannya. Oke. Jadi step pertamanya itu adalah ini karena ini dari nilai 0 sampai dengan 255 itu menjadi nilai di antara 0 sama dengan 1 sampai dengan 1 berarti ini otomatis ini dibagi 255. Ya. Jadi dari sini ke sini itu dibagi 255. Oke. Nah, habis dibagi 255 itu nanti kita akan dapat bagian-bagiannya kan. Setelah bagian-bagiannya itu kita ambil komplemennya. Itu adalah bagiannya CMY. Jadi kalau misalnya 0,6 ya itu berarti komplemennya dibanding 1 itu tuh adalah 1 kurang 0,6. Jadi itu 0,4. Jadi di step ini bisa dilihat itu ada komplemennya warna hitam ini. Itu adalah 1 min dari RGB-nya yang sudah dibuat di dalam persentase. Oke. Nah, itu otomatis setelah ambil komplemennya itu akan menjadi di step ini. Ya, ini adalah setelah mengambil komplemennya. Habis itu yang sama itu akan dijadiin K. Sisanya itu akan dibagi dengan sisanya juga. Lalu nanti akan
Konversi sisa. Nih, konversi sisa CMY menjadi nilai jangkauan di antara 0% sampai dengan 100%. Itu diambil dari sisanya. Yaitu 80% ini. Jadi misalnya ini sisa 20% dibagi 80%, maka C-nya itu akan menjadi 25%. Habis ini di sini sisa itu 60%, setelah dipotong K, dibagi dengan 80% ini, itu akan menjadi 60% dibagi 80% itu akan dapat Y-nya itu 75%. Sedangkan K-nya itu adalah 20% yang diambil dari pemotongan ketiga-tiganya seperti ini. Jadi semuanya itu sudah dimention di gambar ini dan dimention di aturannya. Oke, sampai titik ini apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Soalnya agak panjang dan agak tricky. Oke, nggak ada ya. Oke, cukup clear semuanya. Kita akan lanjutkan. Jadi di sini jika kita hendak mencetak satu bidang warna dengan nilai R sama dengan 153, G sama dengan 51, B sama dengan 102 ke atas kertas dengan mengasumsikan harga tinta hitam adalah oke. Sekarang kita bilang harga tinta hitam adalah setengah dari harga tinta warna. Berapa persen biaya yang bisa dihemat jika dicetak dengan sistem 4 warna dibandingkan dengan sistem 3 warna? Jadi first things first, kita harus kita harus convert, kita harus ubah si RGB ini menjadi CMY. Habis itu dari CMY kita ubah lagi menjadi CMYK. Ya kan? Nah, di situ habis itu kita bisa lihat perbedaan antara CMY dan CMYK. Di situ adalah kita bisa melihat persentase biayanya itu berapa. Jadi kita ikutin aja step-step ini semuanya. Pertama, ini RGB 153 51 sama 102. Oke. Untuk berubah dia menjadi persentase, ya di step 1 ini, itu semuanya dibagi 255. Otomatis ini 153 bagi 255, ini 0,6. Ini 0,2. Ini 0,4. Ya. Lalu diambil komplemennya. Jadi di CMY ini komplemennya itu adalah 1 min ini. Jadi 0,4, 0,8 sama 0,6. Jadi ini adalah CMY-nya. Kita udah dapat CMY-nya ya. Untuk CMY-nya ya. Untuk di-convert menjadi dari CMY jadi CMYK. Oke, ini step 5. Jadikan kelompok porsi CMY yang sama menjadi K dan konversi sisa CMY menjadi nilai jangkauan di antara 0% sampai dengan 100%. Oke. Jadi sekarang kalau kita lihat 0,4, 0,8, 0,6 yang sama itu adalah 0,4. Jadi kita bisa ambil K-nya itu sama dengan 0,4. Habis itu sisa CMY-nya itu setelah kita ambil 0,4 itu adalah 0, 0,4, 0,2. Nah, ini perbandingannya dibandingkan berapa? Ya. Ini perbandingannya itu dibagi dengan 1 min 0,4. Kenapa 1 min 0,4? Karena itu tadi kita udah ambil K-nya itu sama dengan 0,4. Jadi sisanya itu, ya kalau di sini kan sisanya 80%,
karena K-nya itu diambil 20%. Sekarang sisanya otomatis juga 1 min 20%, 1 min 0,4 ini, 1 min K. Ya. Jadi otomatis itu ini sama dengan 0,6. Ya. Oke, karena itu di sini konversi sisa CMY menjadi nilai jangkauan di antara 0% sampai dengan 100%. Nah, setelah sampai step ini, kita tinggal cari lagi. Oke, kita convert lagi menjadi CMYK. Kita tahu kalau si K ini itu tuh 0,4. Si C ini 0. Si M ini adalah 0,4 dibagi 0,6. Jadi otomatis itu 4 dibagi 6 itu 2/3. 67. Oke. Habis itu ini 0,2 dibagi 0,6 itu 2 dibagi 6, 1/3. Itu 33. 0,33. Jadi kalau kita convert ke persen, ya kita bisa bilang ini 0, 67, 33, sama 40. Habis itu ini 40, ini 80, ini 60. Buat CMY. Cukup clear sampai sini? Ada pertanyaan? Clear, Kak. Clear ya? Oke. Nah, sekarang dengan mengasumsikan harga tinta hitam adalah setengah dari harga tinta warna, berapa persen biaya yang bisa dihemat jika dicetak dengan sistem 4 warna? Oke. Jadi di sini kita udah bilang, kalau CMY, jumlah tintanya itu, ya kita jadiin persen aja, itu 40 tambah 60 tambah 60. 180. 140 tambah 160, 180. Ya. Terus kalau untuk CMYK itu sama dengan ini 0 tambah 67 ditambah 33 ditambah setengah kali 40. Kenapa dibilang setengah? Karena di sini dimention kalau si harga tinta hitam itu adalah setengah dari harga tinta warna. Jadi harganya setengah. Cost-nya itu setengah. Jadi ini kalau ditambah, ini 67 tambah 33, ini 100, tambah 20, ini 120. Jadi kalau ditanya berapa persen biaya yang bisa dihemat, berarti biaya yang dihemat itu 180 kurang 120 itu 60 dibagi dengan 180. Tiga. Jadi inilah jawabannya, 33. Kalau kita mau lihat stepnya masing-masing. Ini adalah stepnya masing-masing. Dibagi 25, 255. Lalu habis itu dicari komplemennya, 1 min. Habis itu dipotong 40% di K-nya. Sisanya habis itu dibagi 60%. Dapat CMYK. Habis itu nanti di harga dengan sistem CMY itu 180. Harga dengan sistem CMYK itu 120. Jadi penghematannya itu 33%. Jadi ini adalah final answer ya untuk pertanyaan yang pertama. Oke. Penghematannya 33%.
Sekarang pertanyaan yang kedua. Ini agak sedikit lebih kompleks, bisa dibilang ya. Nah, ini menarik karena ini dibalik sekarang. Jadi sekarang diminta untuk proses konversi RGB ke CMYK, ya, RGB ke CMYK, itu merupakan proses yang dapat dibalik atau reversible. Sehingga kita bisa mengkonversi nilai CMYK itu kembali menjadi RGB. Oke. Jadi jika C equals to 30%, M sama dengan 67%, Y sama dengan 10%, dan K sama dengan 33%, hitung nilai R, G, dan B. Jadi sekarang kita startnya dengan CMYK. Di sini dibilang 30, M-nya 67, I-nya 0, K-nya itu 33. Oke. Tadi kalian ingat kita ngambil step 1 min 33. 1 min ini berapapun K-nya. Ya, yang di sini. 1 min ini. Supaya nanti dapat sisanya ini berapa. Jadi itu adalah step yang pertama kita lakukan. Oke. Jadi berarti 1 min 33 itu adalah 67. Kan? Jadi angka-angka ini itu tuh didapatkan setelah angka originalnya itu dibagi dengan 67. Angka yang tersisa di sini. Si CMY ini yang tersisa itu dibagi dengan 67, itu mereka akan dapat kayak gini. Dibagi 67%. Jadi otomatis supaya kita bisa dapat angka originalnya, kalau tadi mereka bagi 67, sekarang kita kali 67. Kita kali 67%. Semuanya ini. Jadi di sini kita bakal dapat, kalau ini 67% ini kan 3/2. 2/3. 2/3 kali 3, ini 20. Ini dibuletin 45. Ini 0. Oke, sama si K ini kan konstan, dia nggak peduli kan. Jadi dia tetap K ini dia tetap 33. Oke, itu bisa dilihat di sini. Di sini. 20, 45 sama 0. Karena setelah dikaliin sama 67. Oke. Setelah itu, setelah dia dikalikan dengan masing-masing itu, sekarang berarti kita tinggal melakukan reverse step dari step ini. Jadi kalau tadi K-nya ini dipotong, sekarang K-nya ini ditambah. Jadi kita tambahin masing-masing. Ini ditambahin 33. Supaya ini bisa jadi CMY-nya. Oke, jadi ini 53. Ini 28. Ini 33. Oke. Setelah dapat CMY-nya, nanti kita cari komplemennya untuk dicari RGB-nya. Jadi berarti nanti RGB-nya. Komplemennya tadi seperti yang disampaikan itu kurangin 1. Jadi ini 47. 1 kurang, ini 22. Ini 67. Oke. Habis itu nanti dikali 20. Ini udah dapat RGB-nya dalam bentuk persentase.
Habis itu ini dikali 255 semuanya. Ini 47%, 22%, 67%. Dikali dengan 255, nanti hasilnya akan dapat. Jadi ini itu udah sampai ini, step ini. Oke. Habis itu nanti tinggal dikaliin 255 semuanya. Ini 47% kan, jadi 0,47, 22% 0,22, 67% itu 0,67, dikaliin 255 semuanya. Lalu otomatis ini akan dapat RGB-nya berapa. Ini adalah jawabannya. Ini adalah step-stepnya untuk mendapatkan mereverse prosesnya sehingga mendapatkan RGB-nya kembali. Ya, jadi again, ini sebenarnya informasinya itu udah ada di dalam soalnya. Jadi nanti teman-teman pertama diminta untuk mengikuti step by step, lalu kedua diminta untuk mereverse engineer atau kayak membalikkan prosesnya itu sehingga bisa mendapatkan proses sebaliknya. Itu kira-kira. Jadi ini adalah jawabannya. Oke. Baik. Itu aja pembahasannya untuk soal-soal. Itu kebanyakan seperti yang saya sampaikan tadi, ini kebanyakan soal-soal final tahun lalu. Ya. Jadi ini sebagai referensi aja untuk teman-teman juga. Untuk preparasi untuk lombanya. Oke, baik. Apakah teman-teman ada pertanyaan sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Kak, ini Ya. di aku kok soalnya ada 11 ya, Kak? Oh, Ada satu lagi. ada satu lagi ya? Bentar. Saya coba cek. Oh, oke. Area saya copy dulu pertanyaan. Ya, ada satu pertanyaan lagi. Pertanyaan saya miss. Oke. Sebelum ke pertanyaan ini, apakah teman-teman ada pertanyaan? Cukup clear semuanya tentang soal-soal yang kita udah bahas sebelumnya? Jelas, Kak. Jelas ya, Mas saya. Saya copy dulu soalnya.
Ya, oke, ini kayaknya pertanyaannya yang ini yang saya miss ya. Ya. Oke. Ini tentang Tono dan Tini ya. Habis itu dia mention kalau di sini itu mereka ingin menabung di bank, punya produk tabungan belajar. Di situ si Tono itu menabung setiap minggu sekali di hari Rabu. Lalu Tini menabung setiap minggu sekali di hari Rabu dengan nominal yang tetap. Oke. Mereka bertemu untuk pertama kali di kantor cabang BCA terdekat untuk membuka rekening di BCA pada tanggal 2 Juni 2021. Tono menabung sebesar Rp 40.000 dan Tini menabung sebesar Rp 60.000. Pernyataan berikut ini yang benar adalah oke. Jadi ini pertanyaannya seperti yang saya sudah sampaikan sebelum-sebelumnya. Ini adalah pertanyaan pilihan ganda kompleks dengan 4 pernyataan seperti ini. Jadi bisa dianggap ini adalah 4 pertanyaan benar salah yang keempat-empatnya itu harus dicek. Oke, seperti itu. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat, ini ada si Tono punya, ada si Tini punya. Ya. Kalau kita jabarkan, dari hasil dari yang mereka sudah tabung selama ini, gitu. Starting dari tanggal 2 Juni ini sendiri. Pernyataan pertama, Tono dan Tini akan menabung bersama lagi pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021. Nah, ini kita bisa lihat mereka menabungnya itu setiap 4 minggu sama 6 minggu kan. Jadi sebenarnya ini bisa dibilang ini nih KPK dari 4 minggu sama 6 minggu ini. Yaitu mereka akan next time-nya itu mereka ketemunya itu adalah 12 minggu atau kira-kira 3 bulan lagi. Jadi kalau gitu dari Juni sampai Juli ini terlalu early. Saya nggak akan nabung itu. Jadi ini itu salah. Oke. Kalau bisa dilihat di sini, itu mereka menabung next-nya itu bersama-sama itu 25 Agustus. Oke. Saat mereka menabung bersama untuk ketiga kalinya, ya, uang tabungan Tono lebih kecil daripada uang tabungan Tini. Oke. Jadi setelah dicek, ya, jadi ini mungkin kelihatannya sama, tapi sebenarnya itu jumlahnya itu bakal sama, tapi ada perbedaannya itu karena starting point-nya itu. Ya. Jadi starting point-nya si Tono ini startnya dengan 40.000, si Tini ini startnya itu dengan 60.000. Jadi kita bisa lihat di sini pada saat mereka menabung bersama ketiga kali, itu adalah pada saat 17 November 2021 ini, ya, itu totalnya si Tono ini dia 280.000, sedangkan si Tini ini 300.000. Jadi otomatis statement ini benar. Oke. Lalu berikutnya, saat mereka menabung bersama untuk kedua kalinya, perbandingan uang tabungan Tono dan Tini adalah 8:9. Mereka menabung bersama untuk kedua kalinya itu adalah seperti yang dimention tadi, itu adalah pada tanggal 25 Agustus dan 25 Agustus. Ya, sorry, pada tanggal 25 Agustus. Jadi untuk si Tono itu 160.000 totalnya, sedangkan untuk si Tini itu totalnya itu 180.000. Jadi kalau kita lihat perbandingannya 160.000 dibandingkan 180.000 itu 8:9. Ya, karena kalau ini dibagi 8 ini kalau dibagi dibagi 20.000 ini 8, ini dibagi 20.000 ini 9. Jadi ini benar. Lalu D, saat mereka menabung bersama di bulan September 2021, ya, jumlah uang tabungan mereka sama. Oke, nah ini kita bisa lihat dari tabel ini, itu clear
kalau mereka itu nggak menabung bersama di bulan September. Jadi ini statement ini udah otomatis salah. Jadi jawabannya itu B dan C. Untuk pertanyaannya. Semoga cukup clear teman-teman. Ada pertanyaan mungkin untuk soal yang ini? Clear, Kak. Oke. Oke. Kalau begitu, kayaknya sudah. Maksudnya kalau ada teman-teman ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan mungkin dari soal-soal yang tadi, atau mungkin saya mengenai soal kompetisi juga. Kalau memang sudah tidak ada, berarti kayaknya workshopnya sudah bisa kita tutup untuk sesi yang kali ini. Jadi nanti di masa depan mungkin itu nanti akan ada workshop lagi, tapi maksudnya untuk sekarang itu masih belum ada. Saya sendiri itu masih belum bisa janji. Mungkin nanti akan ada tambahan 1 atau 2 soal yang mungkin ada pembahasan singkatnya. Tapi saya sendiri masih belum bisa janji. Jadi itu nanti silakan dicek aja di Instagram kami atau di jadwal yang biasanya kalian cek itu. Nanti kalau ada informasi itu mestinya akan ada di informasinya di situ. Jadi kami tambahkan. Tapi untuk workshop officialnya atau untuk workshop ya mayoritasnya itu sudah selesai dengan soal-soal yang sudah kita bahas di 2 workshop belakang ini. Jadi sampai situ saja. Kalau memang teman-teman nggak ada pertanyaan lagi, maka kompetisinya itu udah di minggu depan. All the best. Ya, semoga teman-teman bisa majulah sampai babak semifinal, sampai babak final, sampai jadi juara. Thank you semuanya. Terima kasih. Ya, thank you. Mari. Ya, kalau ada yang pertanyaan boleh ditanyakan, kalau nggak boleh. Makasih, Kak. Ya, thank you.